gizi seimbang ini dilatar belakangi pada tahun 1952 itu dengan istilah yang mungkin sampai sekarang melekat di Bapak dan Ibu dan kita semuanya, yaitu dengan istilah 4 sehat 5 sempurna. Nggih mboten? Ya. Kemudian pada tahun 1992 itu ada rekomendasi dari Konferensi Pangan Sedunia di Roma dengan munculnya PUGS, Pedoman Umum Gizi Seimbang. Ada 13 pesan dasar. Kemudian pada tahun 2014 itu muncul lagi dengan konferensi tadi dengan istilah Pedoman Gizi Seimbang dengan 10 pesan. Nanti kita bahas bersama nih Bapak dan Ibu. Nah, apa sih gizi seimbang itu? Nah, gizi seimbang itu adalah susunan hidangan sehari yang mengandung zat gizi dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan tubuh seseorang. Jadi kebutuhannya berbeda nih, antara orang tua, balita, remaja. Kemudian prinsip dari gizi seimbang itu ada 4. Yang pertama 4 pilar gizi seimbang. Yang kedua gizi seimbang untuk berbagai kelompok usia tadi. Kemudian yang namanya 4 pilar ini tadi, pilar yang pertama mengkonsumsi pangan aneka ragam. Kemudian pilar kedua membiasakan perilaku hidup bersih. Pilar yang ketiga melakukan aktivitas fisik. Biasanya Bapak dan Ibu ini. Kemudian pilar keempat mempertahankan dan memantau berat badan normal. Nah, yang kita bahas pertama adalah pilar yang pertama mengkonsumsi pangan. Kenapa? Karena tidak ada satu jenis pangan yang bisa memenuhi gizi seseorang. Yang ada adalah hanya ASI 0 sampai 6 bulan yang bisa memenuhinya. Kalau yang dari makanan tidak bisa. Beragam saja tidak cukup karena proporsi seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh dalam jumlah yang cukup moderate, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, dilakukan secara teratur. Kemudian pilar kedua membiasakan perilaku hidup bersih. Kenapa? Karena dengan berperilaku hidup bersih ini tidak muncul yang namanya penyakit infeksi. Apabila seseorang terkena penyakit infeksi, itu sangat berpengaruh terhadap status gizinya, terutama pada anak balita. Ini sangat rentan. Kemudian pilar yang ketiga melakukan aktivitas fisik dan olahraga. Biasanya Bapak dan Ibu aktivitas fisiknya, apalagi ibu-ibu banyak sekali ya di rumah ya, dari pagi sampai mau tidur lagi ya. Nah, kenapa? Menyeimbangkan antara asupan dan pengeluaran zat gizi, terutama sumber energi. Aktivitas fisik memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh. Kemudian pilar 4 mempertahankan dan memantau berat badan normal. Monggo Bapak dan Ibu bisa ngecek sendiri IMT-nya, indeks massa tubuhnya, masuknya kategori apa? Normal, gemuk, atau obesitas. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di tahun 2014 muncul adanya dengan pedoman gizi seimbang, ada 10 pesan. Pesan yang pertama yaitu syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Kenapa tadi? Karena tidak ada satu jenis bahan makanan yang bisa memenuhi gizi seseorang. Dan kita selalu bersyukur apa yang didapat, yang dianugerahkan Allah pada kita semuanya. Kemudian pesan kedua, banyak makan sayur dan cukup buah-buahan. Nah, ini sangat membantu metabolisme di dalam tubuh, terutama pada lansia. Itu akan memudahkan pada pengeluaran yaitu PAB-nya, karena serat itu sangat penting. Dia akan membantu selain metabolisme juga mungkin beberapa penyakit. Kemudian pesan yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Nah, protein tinggi di sini dianjurkan adalah protein hewani. Nah, protein hewani. Kemudian yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Biasanya orang Jogja kalau belum makan nasi, belum makan, boten Bapak Ibu. Padahal tadi sudah sarapan mie goreng katanya.
aku rumah embu karena belum makan nasi kebanyakan ya. Bahkan mungkin nasi dan mie sama-sama ya temennya. Tapi kebanyakan dijadikan lawuh ya untuk mie-nya. Padahal mie itu adalah sama-sama karbohidrat. Monggo jadi bisa memilah-milah nih sekarang. Kemudian pesan yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak. Nah, ini dampaknya adalah penyakit degeneratif, penyakit ketuaan seperti apa Bapak dan Ibu Breso? Diabetes, ada lagi? Hipertensi, ada lagi? Kolesterol, ada lagi? Asam urat. Temannya semua ya Bu ya? Oh, temannya semua itu. Kemudian biasakan sarapan. Nah, sarapan di sini monggo maksimal sampai jam 9 pagi. Syukur-syukur bisa lengkap ya. Ada nasi, ada protein, entah nabati atau hewani, dengan sayur. Kalaupun tidak, yang mau bekerja, teh manis dengan pisang goreng sudah sarapan. Roti dengan teh manis sudah sarapan Bapak dan Ibu. Belum yang tadi belum mau nasi katanya gitu ya. Nah, sarapan ini menyumbang 200 kurang lebih 200 kalori Bapak dan Ibu, terutama pada anak-anak yang akan pergi bersekolah. Yang akan menyumbang karena pada malam hari itu sudah diolah gitu. Jadi biasanya anak-anak sekolah kalau tidak sarapan nyun sewu jam 9 atau setengah 10 mulai ngantuk. Karena tadi dibongkar metabolisnya kalau tidak disarapan, kasihan. Gitu ya. Kemudian biasakan air putih, minum air putih sebanyak berapa Bapak dan Ibu? 8 gelas, 2 liter ya. Tapi nggak langsung, bisa dari kuah sayur dan masuk. Air putih, teh itu juga dihitung ya. Kemudian biasakan membaca label pada kemasan pangan. Monggo kalau beli makanan di supermarket ataupun di minimarket dilihat. Biasanya ibu-ibu yang lihat harganya dulu ya. Harganya berapa gitu kan dibandingkan. Ya. Dilihat labelnya dulu masa kadaluarsanya. Kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, karena dengan adanya COVID kemarin kita hampir semuanya di rumah punya keran di depan ya dan menyediakan sabun. Jadi cukup aman kalau perilaku ini mulai berlaku di keluarga-keluarga kita. Kemudian lakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan normal. Nah, ini monggo aktivitas fisiknya. Kalau ibu bekerja di rumah, dari mulai bangun tidur sampai ada nyuci ngepel itu minimal 30 menit dihitungnya. Jangan 10 menit berhenti minum dulu, 15 menit berhenti makan dulu, itu tidak aktivitas fisik. Kalau yang bersepeda, kemudian berjalan kaki, kemudian berlari juga sama, 30 menit. Monggo aktivitas fisiknya, atau mungkin senam sendiri silahkan. Nah, kemudian selanjutnya karena yang hadir diantaranya banyak juga ini para lansia, termasuk saya ini sudah masuk lansia saya dengan Pak Tono nih. Ini ada beberapa pesan untuk lansia. Yang pertama, banyak makan sayur dan cukup buah tadi ya, karena akan serat ini akan membantu, salah satunya mencegah penyakit degeneratif tadi. Jadi diusahakan setiap konsumsi makan itu ada sayur dan buah. Nah, sayurnya ini gak cuma satu warna yang Bu dianjurkan, hijau, putih, orange gitu ya. Jadi monggo dikolaborasi. Kemudian yang kedua, biasakan mengkonsumsi makanan sumber kalsium. Kalsium dari ikan ya, Bapak dan Ibu monggo. Dan vitamin D, berjemur pada pagi hari. Kemudian batasi konsumsi gula, garam dan lemak. Karena tadi penyakit degeneratif tadi ya. Kemudian batasi mengkonsumsi makanan tinggi natrium. Natrium itu banyak terdapat pada makanan awetan. Contohnya paling gampang biskuit Bapak dan Ibu, itu natriumnya tinggi. Kalau orang hipertensi, cemilannya biskuit sudahlah. Natrium. Kemudian makanan lainnya, makanan awetan lainnya adalah sosis, nugget,
itu banyak sekali natrium dan nitritnya, ya, karena dia akan memicu terjadinya hipertensi tadi. Kemudian ada sarden, ya, itu juga tinggi natriumnya. Kemudian minum air putih sesuai kebutuhan, tetap melakukan aktivitas fisik, kemudian olahraga, dan jangan lupa mengkonsumsi sumber vitamin B12. Ada yang periksa vitamin B12 banyak terdapat pada apa ya? Padahal kita sering konsumsinya hampir setiap hari. Tempe. Tempe ini kandungan B12-nya sangat bagus. Dan itu sangat aman. Selain aman juga akan membantu meningkatkan kadar hemoglobin, sel darah merah di dalam tubuh, plus vitamin C. Jadi B12 nyarinya mau tempe aja. Kemudian kalium. Kalium salah satunya bisa mencegah terjadinya penyakit jantung, banyak terdapat pada pisang. Dan sumber zat besi, jadi protein hewani. Kemudian tidak lupa cek kesehatan secara rutin. Jadi kalau kebetulan di masjid kita tidak ada pemeriksaan, monggo Bapak Ibu yang kandungan penyakit degeneratif bisa cek di dokter, di puskesmas ataupun di praktek swasta. Yang penting terpantau minimal 1 bulan sekali di Bapak dan Ibu. Kemudian ini kebetulan bisa ditayangkan ya. Nah, yang paling penting adalah porsi makan sehari. Nah, itu dalam satu piring itu kita dibagi menjadi 3. Dibagi 3 ya Bapak dan Ibu. 1/3 untuk makanan pokok. Makanan pokok di sana ada nasi, jagung, ubi, singkong, dan lain-lain teman-temannya, termasuk growol, termasuk singkong ya. 1/3 lagi adalah sayuran, jadi cukup banyak. Nah, yang 1/3 dibagi menjadi 2, 1 buah dan satunya lagi lauk pauk. Itu dan piring makanku atau piring sekali makan. Ini anjurannya untuk kita orang dewasa, yang untuk anak berbeda. Kemudian tidak lupa ini musimnya musim hujan ya Bapak dan Ibu, dan kebetulan Geblagan biasanya banyak kasus DB ya. Nah, kita singgung sedikit. Nah, DB ini mungkin penyebabnya adalah virus ya, virus dengue. Nah, itu monggo kita terapkan 3M plus di dalam rumah kita. Nah, gejalanya adalah mungkin ada demam, kemudian nyeri sendi, kemudian ada letih, lemah, lesu, kemudian akhirnya nanti muncul bercak di tubuh ini ya. Itu setelah stadium berikutnya. Nah, biasanya terjadi dari hari pertama sampai ketiga dan mulai keempat turun panasnya. Nah, itu biasanya kalau kita istilahnya terlena, karena istilahnya dia sudah mulai turun, harapannya sudah mulai membaik, padahal itu kondisi kritis ya, mulai hari keempat ke sana, hari kritis. Jadi nanti sel darah merahnya turun, nah itu tadi muncul yang namanya nanti denyut tadi, gitu ya. Nah, yang untuk plusnya di sini kalau 3M-nya preso ya Bu, bubur memurah dan nutup ya Bu ya, sudah dilakukan ya. Nah, di sini yang plusnya adalah bisa memelihara ikan untuk memakan nyamuknya tadi, kemudian memakai obat nyamuk, kemudian selanjutnya adalah menggunakan lotion bisa ya. Nah, yang paling penting adalah tempat perindukan nyamuk. Apa sih tempat perindukan nyamuk? Nah, di rumah biasanya kampungan kulkas ya Bapak dan Ibu. Kalau kulkas yang zaman dulu itu kan belakangnya ada tempat airnya ya. Nah tempat air ini terkadang terlena, tidak pernah dicek ya. Nah, di sanalah nanti kalau musim-musim hujan ini ada jentik nyamuknya bertelur di sana.
Nah, perlu Bapak Ibu ketahui yang namanya nyamuk, satu nyamuk itu bertelur sebanyak 300 butir dan menetas selama 1 minggu. 321 Bapak dan Ibu ya, satu nyamuk 300 telur. Menetasnya setelah 1 minggu. Nah, tadi saya sampaikan lagi, saya tabung tempat perindukannya ya, tempat penyimpanan kulkas tadi, kemudian tempat minum hewan, bisa kucing, burung, mohon dicek. Kemudian ada lagi barang-barang bekas yang terbuka. Kemudian yang apa namanya? Yang terakhir adalah mungkin karena nyamuk ini hidupnya di air bersih, bukan di air kotor. Jadi nyamuk piai istilahnya. Dia nggak mau di comberan. Kalau comberan nyamuk biasa. Kalau nyamuk DB ini di air bersih. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Ada klarifikasi ataupun pertanyaan, monggo. Kalau saya tidak bisa jawab, masih ada Bu Dewi dan ajar Bu Dokter. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini sebagai sharing saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.